Baik, Bapak Ibu, untuk video kali ini saya akan lebih memperjelas bagian daripada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2022. Beberapa rekan-rekan guru yang mempertanyakan banyaknya pasal yang kurang diketahui seperti itu ya Bapak Ibu ya. Di sini saya coba untuk menjelaskan kembali dari Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2022 ini. Ini berkaitan kepada tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, pada Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 itu intinya adalah ada prioritas 1, ada prioritas 2, prioritas 3, dan pelamar umum. Ya. Satu persatu kita bahas Bapak Ibu. Kalau di prioritas 1, di prioritas 1 itu ada THK 2, guru non ASN, lulusan PPG, dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3KJF guru tahun 2021 tetapi belum mendapatkan formasi. Ya, itu prioritas pertama Bapak Ibu. Urutannya tetap, yaitu yang pertama adalah THK 2, selanjutnya guru non ASN, selanjutnya ada lulusan PPG, dan diikutsertakan dengan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi P3K tahun 2021. Itu salah satu yang diutamakan pada penerimaan P3K di tahap ketiga atau tahun 2022 ini, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada prioritas kedua. Kalau nantinya setelah THK 2, guru non ASN, lulusan PPG, dan guru swasta yang telah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade masih menyisakan formasi, maka ini akan diisi oleh prioritas kedua. Prioritas kedua itu siapa? Itu adalah THK 2. Ya. Nah, selanjutnya setelah itu, setelah prioritas kedua atau THK 2 ini menyisakan formasi atau ada formasi yang kosong, itu akan dilanjutkan kepada prioritas ketiga. Siapa itu prioritas ketiga? Prioritas ketiga adalah guru non ASN di sekolah negeri, terdaftar di Dapodik, dan masa kerja minimal 3 tahun. Ya, ini sering dipertanyakan di kalangan guru. Ada dari guru swasta, guru honorer di swasta, sekolah swasta, atau di sekolah negeri mempertanyakan ini. Apakah ini juga berlaku untuk teman-teman atau rekan-rekan guru yang ada di sekolah swasta seperti itu? Pada Permen Pan RB tahun nomor 20 tahun 2022 ini jelas dikatakan di situ adalah guru non ASN di sekolah negeri. Ya. Jadi untuk prioritas ketiga itu adalah diberikan kepada guru non ASN di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik, masa kerja itu 3 tahun. Nah, selanjutnya setelah diberikan kesempatan kepada prioritas 1, prioritas kedua, dan prioritas ketiga masih menyisakan formasi, itu akan dilakukan kembali atau diberikan kesempatan kepada pelamar umum untuk melakukan tes, ya Bapak Ibu. Dan pelamar umum itu siapa saja yang termasuk kategori pelamar umum ini? Pelamar umum itu ada lulusan PPG, terdaftar di database kelulusan PPG Kemendikbud Ristek. Yang kedua adalah pelamar terdaftar di Dapodik. Jadi, kalau Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya telah lulus PPG dan terdaftar di database Kemendikbudristek, itu sudah bisa melamar di P3K tahun 2022 ini. Dan pelamar terdaftar di Dapodik, kalau Bapak Ibu semuanya sudah terdaftar di Dapodik,
berarti sudah berhak mengikuti P3K tahap ketiga, ya. Nah, selanjutnya ada seleksi prioritas, ya. Bagaimana seleksi prioritas dan bagaimana seleksi umum? Apa perbedaan antara seleksi prioritas dan seleksi umum ini? Satu-satu kita bahas, yaitu seleksi prioritas. Yang kita tahu tadi bahwa seleksi prioritas itu diberikan kepada pelamar prioritas 1, ya. Ini menggunakan hasil seleksi tahun 2021, ya. Yang dimana dari berita yang kita ketahui juga bahwa pelamar prioritas ini, prioritas 1 ini tidak melakukan seleksi ulang lagi. Pelamar prioritas ini langsung pemberkasan, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau di prioritas 1 masih menyisakan formasi, ini akan dilanjutkan pada prioritas kedua dan ketiga, yaitu dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemberkasan latar belakang atau background check, ya. Jadi hampir sama sebenarnya dari prioritas 1. Untuk prioritas 2 dan 3 juga tidak ada uji kompetensi akademik lagi, langsung pemberkasan, tetapi dengan memperlihatkan atau memperhatikan kualifikasi akademik, kompetensi, dan kinerja beserta dengan latar belakangnya. Itu untuk prioritas 1, 2, dan 3. Dan untuk seleksi umum ini seleksi kompetensi pelamar umum. Ini dilakukan dengan CAT UNBK, ya. Dapat memilih kebutuhan P3KJF guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Dan selanjutnya dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nilai ambang batas tersebut yang pertama itu adalah kompetensi teknis, yang kedua adalah kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan yang ketiga adalah wawancara. Untuk afirmasi atau penambahan nilai, siapa saja rekan-rekan yang nantinya akan mendapatkan penambahan nilai atau yang mendapat afirmasi pada seleksi P3K tahap ke-3 atau tahun 2022 ini? Tambahan nilai seleksi kompetensi teknis 100% untuk pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengantongi atau sudah memiliki serdik, maka ini akan diberikan nilai tambahan atau nilai afirmasi 100%, ya. Dengan catatan memiliki sertifikat pendidik yang linear, ya, itu akan mendapatkan nilai kompetensi teknisnya 100%. Yang kedua, ini adalah tambahan nilai seleksi kompetensi teknis 10% untuk pelamar penyandang disabilitas. Bagi rekan-rekan yang penyandang disabilitas juga ditambahi nilai atau juga diberikan tambahan nilai atau afirmasi sebesar 10% untuk kompetensi teknisnya. Dan selain itu tidak ada lagi Bapak Ibu yang diberikan nilai afirmasi, hanya 2 golongan ini saja yang diberikan afirmasi atau penambahan nilai pada seleksi P3K tahun 2022 atau seleksi P3K tahap ketiga ini. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan, ya, seperti di awal tadi yang saya sampaikan, pemenuhan kebutuhan ini didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Ya. Jadi prioritas utama atau yang didahulukan adalah prioritas 1. Ya. Dan setelah itu kita mengetahui tadi bahwa ada prioritas 1 itu adalah THK 2.
Setelah itu nanti guru non-ASN di sekolah negeri. Setelah itu nanti ada lulusan PPG dan guru swasta. Keempat kategori ini yang akan menjadi prioritas 1 nantinya. Nah, selanjutnya nanti jika formasi belum terpenuhi akan diisi oleh pelamar prioritas kedua, ya. Selanjutnya jika formasi belum terpenuhi akan diisi oleh pelamar prioritas ketiga, ya. Dan jika formasi belum terpenuhi akan dilakukan seleksi umum dengan cat UNBK, ya. Dari pemenuhan kebutuhan ini kita melihat seperti yang telah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa kalau nantinya formasi di daerah sudah terpenuhi oleh pelamar prioritas pertama, untuk prioritas kedua ini ditiadakan, ya. Atau kalau ada sisa dari pelamar prioritas 1, masih ada formasi yang kosong, akan dipenuhi oleh prioritas kedua. Dan jika ada dan masih ada formasi yang kosong setelah diberikan kepada prioritas kedua, maka akan dilanjutkan kepada prioritas ketiga. Dan selanjutnya, kalau memang masih ada formasi kosong setelah ditetapkannya atau diberikan kesempatan kepada prioritas ketiga, masih ada formasi kosong, akan dilanjutkan dengan adanya cat UNBK untuk pelamar umum tentunya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi P3K tahun 2022 ini bisa menjadi seleksi yang adil, seleksi yang mendapatkan berkah bagi kita semuanya.